P2NI mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bila mana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force. Kementerian P2NI juga terus melakukan koordinasi untuk memastikan korban yang terluka mendapatkan perawatan medis yang diperlukan dan memberikan dukungan kepada keluarga korban termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Berita duka dari para pekerja migran Indonesia yang bekerja di negeri Malaides. Aparat kepolisian Malaides menangkap 5 pekerja migran Indonesia, 1 diantaranya meninggal dunia, dan yang lainnya mengalami luka tembak. Walaupun yang katanya adalah pekerja ilegal, namun dalam penanganannya tak seharusnya kepolisian Malaides melakukan dengan sikap kekerasan, yang sampai menghilangkan seseorang. Sikap kepolisian Malaides sangatlah berlebihan. Penanganan seperti itu hanya dilakukan untuk para perompak atau untuk komplotan yang melakukan tindak kejahatan berat. Pihak negeri Malaides beralasan karena korban melakukan perlawanan ketika hendak ditangkap dengan menggunakan parang ataupun senjata tajam sejenisnya. Namun rasanya tidaklah mungkin melakukan perlawanan terhadap pihak yang berwajib karena mereka pastinya sadar diri mereka sedang berada di negeri orang untuk bekerja. Meskipun dengan cara yang ilegal. Sepertinya itu hanya akal-akalan pihak Malaides saja, yang mengatakan kalau korban adalah pekerja ilegal. Seperti itulah alasan yang kerap kali diucapkan oleh pihak Malaides, ketika ada pekerja migran Indonesia yang terlibat sebuah kasus di negeri Malaides, yang langsung dianggap sebagai pekerja ilegal. Dan pihak yang berwenang dari Kementerian Indonesia melakukan protes keras, terhadap kepemerintahan negeri Malaides dalam kasus ini, dan meminta pertanggungjawaban atas kasus ini, karena ini adalah masalah kemanusiaan, yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Lalu bagaimana reaksi warganet Malaides, terhadap berita kasus ini? Sepertinya warga Malaides tak ada yang merasa bersimpati terhadap korban yang sudah kehilangan nyawa, serta keluarga korban. Warganet Malaides sepertinya sangat senang dengan kejadian ini. Seperti itulah sikap dan sifat orang-orang di negeri Malaides, terhadap warga Indonesia. Dan seperti biasa, kita lihat, tentu saja, pihak Malaides ini selalu memiliki pembelaan diri ya. Ya, dan mereka kita sudah tahu dari bagaimana video-video saya, mereka memang hidupnya tidak di alam nyata. Dengan pembelaan yang tidak masuk akal sekalipun, mereka itu mengatakan bahwa 5 orang yang tidak bersenjata ini ilegal ini menyerang kapal mereka dengan parang, dengan apa macam-macam yang ya, mereka itu memang hidupnya bukan di alam nyata ya. Ya, kita lihat dari bagaimana media-media di sana memberitakan media yang kita sudah tahu disetting oleh pemerintah di sana. Tidak ada kebebasan pers di sana. Itu seragam memberitakan dari satu pihak tanpa saksi ya. Ya, apa saksi yang bisa melihat bahwa mereka itu menyerang, itu pengakuan sepihak dari kepolisian Malaides ini. Tetapi ini akan terus berulang sampai kapanpun, karena itulah saya dan beberapa tentu saja netizen Indonesia atau kreator konten dari Indonesia ini terus menyampaikan bahwa Malaysia itu tidak seindah yang digambarkan oleh minion-minion, tidak seindah yang dipropagandakan oleh media-media mereka atau netizen mereka. Mereka itu bukan saudara serumpun kita. Mereka itu bukan orang yang menerima kita di sana dengan tangan terbuka, apalagi ilegal. Legal saja kita direndahkan di sana. Datang secara legal bekerja di sana, mereka hina sebagai bibi, baju semen. Ya. Dikatakan kita itu low class. Ya, kita lihat bagaimana ketika kita mendapat bencana di sini ya, di akun-akun media sosial mereka. Hanya mereka yang mendoakan kita itu celaka. Ada gempa, kita didoakan tsunami supaya habis di satu. Begitulah orang Malaides itu melihat kita. Jadi ketika kejadian seperti ini pun, ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Dan ini bukan sekali loh terjadi. Kita lihat berulang terus. Dan sekarang satu anak bangsa kita meregang nyawa karena ditembak oleh polisi di sana, dan itu sudah kita duga bagaimana reaksi mereka. Tidak akan mereka itu bertanggung jawab mengatakan bahwa ya kami minta maaf ini kelewatan gitu, atau seperti polisi kita yang kemarin itu kejadian menangkap
memeras orang Malaides itu mendapat kecaman dari publik, dari netizen Indonesia bahwa polisi itu bikin malu negara. Netizen Malaides tidak akan melakukan itu kepada polisi mereka, tidak akan. Mereka malah mendukung dan mendukung apa yang dilakukan, bahkan merasa jijik dengan keberadaan kita di sana. Ya, kita baca aja bagaimana kata netizen mereka dengan peristiwa tersebut ya. Berbeda sekali dengan ketika di Indonesia polisi memeras warga mereka. Itu netizen, kita malu, kita sebagai bangsa yang beradab, kita malu melihat aparat kita melakukan hal seperti itu. Tapi di Malaides enggak. Mereka melakukan seperti itu, ya memang mereka memandang rendah kita gitu. Kita lihat ini ya, misalnya ini ada di Bangsa Melayu Jawi, ya di grup Facebook Bangsa Melayu Jawi. Dia mengambil di sini postingan dari TV One. Ya, katanya aparat Malaysia tembak 5 WNI tewas. Kita lihat ada 13 dan ada emotikon ketawa di sana. Apa kata mereka? Mantap jiwa Malaysia. Ya, tindakan dan ketegasan macam inilah seluruh jiwa warga Malaysia inginkan selama ini. Tidak ada istilah maaf buat mana-mana penjajahan. Ini membuktikan bahwa Malaysia itu sebuah negara berpendirian, biar dunia tahu Malaysia adalah sebuah negara yang berdaulat. Nah, hahaha, ketawa dia. Itu ketika orang yang meninggal dari kita. Begitulah mereka memandang ya. Andai kata Indonesia berjiran dengan Korea Utara, aku rasa ramai dah kena tembak. Itu kata mereka. Jangan harapkan ada simpati dari sana. Karena seperti itulah mereka melihat kita. Nah, kita bacakan lagi di postingan lain. Di sini dia tunjukkan dari AM Muhammad ini. Itu dia mengutip berita dari Harian Metro, kalau tadi dari TV One. Ya, ini dari Harian Metro, media Malaides sendiri. Di situ ditulis 5 lelaki warga Indonesia ditembak, ditinggalkan di hospital sedang dalam keadaan parah. Nah, apa dikatakan di postingannya ini? Mai sini datang gaduh, dia menyusahkan hospital. Nah, terus komentar di postingan tersebut kita baca ya. Hubungi kedutaan Hindu, suruh diorang ambil bawa balik, jangan tanggung jawab kepada biawak hidup. Itu kata mereka. Ya, kemudian ini ada elektris disfungsional sikap. Dahlah datang hospital kerajaan buat hospital bau busuk. Ya, Muhammad Hafiz Ripin. Datang secara haram, duduk secara haram, bekerja secara haram, kemudian bergaduh sama tembak-nembak. Tak dapat rawatan hospital guna diujuk rakyat Malaysia secara haram pula. Dasar pendatang Konoha anak haram. Ya. Terus ini case Indonesia mendatang haram menyerang pihak berkuasa. Polis tembak jenayah Indonesia, negara miskin, mereka melarikan diri. Ya, itu berdasarkan berita-berita mereka tadi. Berita di media tersebut seperti ya ditunjukkan oleh Kompas ini memang seperti dikoordinir gitu untuk menyatakan bahwa itu memang kesalahan dari orang-orang yang 5 orang ini melawan polisi. Melawan dan mereka ditembak di kapal di laut. Nah, terus di sini dari update berita dari Detik News, ya, WNI yang ditembak di Malaysia pekerja migran, P2MI telusuri identitas korban. Apa yang dibuat oleh netizen di Malaides ini? WK, kasihan Konohades. Itu kata mereka. Ya. Dan kasih habis licin ini bangsa. Di berita Metro ini sendiri, ini kalau memang bangsa Melayu Jawi ini isinya memang hanya kebencian kepada Indonesia ya. Dan kata-kata kotor, penghinaan. Mereka itu berkali-kali saya katakan berdasarkan penelitian dari Prudensial, 1 dari 3 orang Malaides ini, mungkin tipe M-nya lebih dari itu mengidap gangguan jiwa. Itu yang kita hadapi. Dan itu terlihat dari komentar-komentar mereka atas kejadian ini. Gitu. Sulit sekali menemukan ya komentar yang bersimpati atas meninggalnya 1 orang WNI yang ditembak oleh aparat mereka. Sulit sekali menemukan komentar seperti itu di Malaides untuk saat ini. Semua adalah komentar syukurin, mampus, so. Kira-kira seperti itu. Semuanya, berita-berita di sana. Coba aja cek, dan ini ada Harian Metronya langsung lah. Berita dari Harian Metronya tersebut, bisa cari di Facebook atau di X, ya. Dan kita lihat bagaimana mereka, semuanya itu ada emotikon ketawa, lihat komentarnya. Sekarang suka-suka main tembak, Albert Cimbet. Nah, Menis Haizul, tidak ada kita temukan kata-kata simpati dari sana ya. Mencari warga Konoha yang nak klaim rakyat mereka nih, katanya. Ya, inilah orang Konoha duk menafikan sangat tuh. Memang betul pun rakyat dia masuk sini jadi penyangak katanya. Bila kita nyampah dengan orang dia kata kita ini rasis. Oke. Dan di sini warga asing terlampau banyak di negara ini, tergambar jelas dari komentar-komentar ini. Kita lihat Sang Guntur ini. Warga asing terlampau banyak di negara ini, warga asing lebih banyak dari penduduk negeri Perlis. 30 tahun lagi warga asing separuh penduduk Malaysia. Ya, kemudian Muhammad Fuad, mantap, orang pun udah tahu undang-undang Malaysia ini, udah jadi undang-undang untuk sarkas saja. Sebab tuh Depa berani, sebab melaksanakan undang-undang sendiri adalah jadi pelacur undang-undang katanya. Ini menunjukkan warga Indonesia
sangat ramai negara kita sekian. Sejak warga asing banyak dalam Malaysia, macam-macam hal berlaku. Pati bebas ke sana kemari, ini siap ada pistol lagi, itu baru Pati senang masuk. Ini kan pula perisik negara lain. Apa nak jadi Malaysia ni? Bila hukuman gantung mandatori dihapuskan, nak takut apa, bunuh dadah bebas berkuasa. Ya jadi lihat aja, cari komentar-komentar positif, komentar-komentar yang bersimpati terhadap kejadian itu dari warga Malaides itu sulit sekali. Seperti itulah reaksi warga Malaides, yang tampak terlihat senang dengan kejadian ini, dengan kasus yang sampai hilangnya nyawa seseorang. Di manakah hati nurani kalian? Di manakah sikap kemanusiaan kalian? Bukankah kalian selalu mengedepankan ajaran agama Islam? Bahkan ketika dalam perdebatan di kolom komentar dengan warga Indonesia, kalian selalu membawa-bawa ajaran agama Islam, yang seolah-olah memberikan ceramah tentang kemanusiaan. Jika dibandingkan dengan masyarakat Indonesia pastinya akan menentang tindakan kepolisian yang sudah berbuat berlebihan, yang sampai membuat hilangnya nyawa seseorang. Jangankan kasus seperti ini, yang mengakibatkan hilangnya nyawa, persoalan kasus pemerasan warga asing, yaitu warga Malaides yang berada di Indonesia, kasus yang dilakukan pihak kepolisian Indonesia, masyarakat Indonesia, terutama warganet Indonesia langsung turun tangan untuk mengawal kasus tersebut, dan meminta agar pelaku diberi hukuman yang setimpal, hingga meminta pemecatan bagi oknum kepolisian yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan pada akhirnya kasus pemerasan tersebut pun terungkap, tak ada yang ditutup-tutupi, dan para oknum yang terlibat pun mendapat hukuman. Seperti itulah masyarakat Indonesia, terutama warganet Indonesia, ketika menanggapi sebuah kasus kemanusiaan ataupun yang lainnya. Yang jauh berbeda dan sangat berbanding terbalik dengan masyarakat Malaides, terutama warganet Malaides, yang sama sekali tidak memiliki hati nurani sikap kemanusiaan, meskipun di kolom komentar kalian selalu berceramah tentang ajaran agama Islam. Dan berikut ini sedikit penjelasan tentang perilaku orang-orang di negeri Malaides, terhadap pekerja migran Indonesia, yang selama ini selalu mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, ketika tenaga kerja migran Indonesia terlibat sebuah kasus di negeri Malaides. Warga negara kita ditembak di Malaysia oleh aparat dengan alasan ilegal, dengan alasan melakukan perlawanan. Kalau soal alasan ilegalnya gitu ya, itu tidak bisa kemudian dijadikan alasan karena penembakan itu jelas-jelas salah. Bahwa katakanlah misalkan pekerja kita atau warga kita itu ilegal di sana, ya diproses saja secara hukum dan tidak boleh kemudian dilakukan penembakan seperti ini kecuali memang ada ancaman-ancaman, kecuali memang maling dengan perlengkapan dengan alat-alat senjata tajam dan sebagainya, mungkin boleh dilakukan penembakan, tapi seharusnya tembakannya hanya untuk melumpuhkan, bukan untuk tujuan mematikan. Sehingga dari kasus penembakan ini sudah jelas salah, sudah jelas berlebihan, dan pemerintah Malaysia setahu saya gitu ya, dari gaya-gaya mereka, karena saya dulu pernah kuliah di sana, rasanya tidak akan mau kehilangan muka, tidak akan mau membela warga kita, dan rasanya mereka akan sedaya upaya untuk membela aparatnya yang melakukan penembakan terhadap imigran atau warga kita yang dianggap merupakan pekerja ilegal. Karena mereka pasti menjaga citra mereka sebagai Malaysia gitu, yang begitu nampak begitu lebih tinggi dibandingkan Indonesia, orang-orangnya, aparat-aparatnya gitu, dan mereka pasti akan membela aparatnya, membela orangnya, membela warganya. Sehingga dengan insiden yang seperti ini, pemerintah, aparat Malaysia rasanya tidak akan membela atau berada di pihak kita, dan bahkan di pengadilannya pun nantinya itu tidak akan seadil dan sejujur yang ada di Indonesia. Itulah faktanya. Saya tahu karena saya dulu pernah kuliah di sana dan bekerja di sana, sehingga saya menyaksikan sendiri di depan mata saya sendiri, dan saya juga pernah ikut membantu orang-orang Indonesia yang berada di sana yang tertipu karena karena ditipu secara legal. Jadi orang-orang kita ya, orang-orang Indonesia yang ada di sana itu, mereka kadang dijanjikan akan mendapatkan visa kerja ya, mendapatkan visa kerja. Tapi sebenarnya nggak ada tuh. Tapi sudah dimintai uang gitu. Sudah dimintai uang, terus kemudian setelah nyetor nggak ada, agensinya kemudian hilang gitu aja gitu. Jadi ini adalah kasus yang terjadi berpuluh tahun dan korbannya ribuan orang, atau bahkan mungkin sudah puluhan ribu orang kalau di total gitu ya. Dan jumlah uang yang disetorkan oleh para pekerja kita ini beragam sekali, dan itu di atas, setahu saya di atas 10 juta rupiah kalau dikonversi. Jadi ini adalah
sebuah penipuan legal yang seolah-olah dilindungi oleh pemerintah dan aparat Malaysia, dibiarkan, sengaja dibiarkan. Mereka tahu itu adalah penipuan dan mereka tidak berbuat apa-apa gitu, karena yang ditipu adalah pekerja-pekerja kita atau pekerja-pekerja yang dianggap merupakan pekerja ilegal. Padahal niat mereka untuk menjadi legal, untuk menjadi pekerja legal itu sudah sangat luar biasa tinggi. Sehingga masalah pekerja ilegal kita yang ada di Malaysia bukan sebatas karena kita tidak mau, tapi karena terjadi penipuan berpuluh tahun dengan korban ribuan atau bahkan puluhan ribu orang kalau ditotal dalam puluhan tahun terakhir ini.